Di antara kabut pagi yang menyelimuti lebatnya hutan, hujan dan aroma tanah basah yang khas, berdiri sebuah peradaban megah di tepi sungai besar Jawa Barat. Inilah Kerajaan Tarumanegara, sebuah nama yang terukir abadi di aliran waktu, menandai awal dari sebuah babak agung di tanah Sunda, di bawah naungan Raja Purnawarman, seorang pemimpin yang adil, tegas, dan berwibawa. Hukum, kekuasaan, dan kebijaksanaan dipahat tidak hanya di atas batu, tetapi juga di hati setiap rakyatnya. Disinilah, di tepi sungai yang menjadi saksi bisu, jejak air dan kemegahan sang raja dimulai, mengalirkan kisah yang tak lekang oleh zaman. Di antara kabut pagi yang pekat dan rimbunnya belantara basah di tepi sungai Citarum, sebuah upacara sakral tengah berlangsung. Para brahmana penasihat spiritual dengan jubah putih bersih, bersama para tetua adat yang bijaksana, berkumpul dalam hening. Dengan mantra-mantra suci yang menggema di udara lembab, mereka menandai sebidang tanah suci, tempat di mana benih kerajaan Tarumanegara pertama kali ditanamkan. Cahaya matahari pagi yang menembus kanopi dedaunan lebat seakan menjadi restu dari langit, menyinari titik di mana sebuah peradaban besar akan lahir, tumbuh, dan mengakar kuat di jantung tanah Sunda. Dari lereng Gunung Salak yang menjulang gagah, muncullah seorang pemimpin yang dinanti, Purnawarman. Dengan wajah tegas yang memancarkan kewibawaan dan tatapan mata tajam yang mencerminkan keadilan, berdiri di hadapan rakyatnya, mengenakan busana khas bangsawan Sunda. Dadanya yang bidang dihiasi ornamen emas kerajaan yang berkilauan, sementara mahkota emas bertengger anggun di kepalanya, menandakan statusnya sebagai penguasa tertinggi. Para petani, penenun, dan nelayan menundukkan kepala dengan hormat, mengangkatnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai penjaga keseimbangan antara bumi dan langit, pelindung rakyat dari segala mara bahaya, dan penjamin kemakmuran negerinya. Di jantung Bogor Purba, berdirilah istana megah yang menjadi pusat kekuasaan Tarumanegara. Dindingnya terbuat dari susunan batu abu yang kokoh, berpadu serasi dengan tiang-tiang kayu nangka yang kuat. Di bawah atap ijuk yang menjulang anggun, istana ini bukanlah sekadar bangunan bisu. Ia adalah simbol kekuatan dan keagungan. Dikelilingi oleh kolam-kolam jernih yang memantulkan birunya langit, di setiap sudutnya terukir relief naga air yang gagah, sebuah simbol kekuatan Taruma yang menguasai daratan dan perairan. Dari dermaga kayu di dekatnya, perahu-perahu dagang datang dan pergi, membawa denyut kehidupan ke pusat kerajaan. Di tepi sungai yang arusnya deras, Raja Purnawarman berdiri tegak, diawasi oleh para prajuritnya yang sigap dengan perisai besi dan tombak kayu. Namun, bukan senjata yang ia genggam, melainkan perintah untuk memahat sejarah. Di atas bongkahan batu besar, para ahli ukir dengan teliti memahat setiap aksara yang mengisahkan hukum, titah, dan kisah kemenangannya, termasuk proyek penggalian sungai yang monumental. Prasasti-prasasti ini, seperti Prasasti Tugu dan Ciaruteun, sengaja ditempatkan di tepi sungai, bukan untuk disembah, melainkan sebagai pengingat abadi. Sebuah wasiat yang terukir di batu, agar anak cucu dan generasi mendatang tidak pernah lupa pada asal-usul, perjuangan leluhur, dan fondasi kebijaksanaan yang membangun kerajaan mereka. Sungai Citarum, bagi Tarumanegara, bukanlah sekadar aliran air. Ia adalah urat nadi yang menghidupi seluruh kerajaan. Alirannya yang deras mengairi ladang-ladang para petani, memastikan panen yang melimpah dan lumbung yang selalu terisi. Di sepanjang tepiannya, dermaga-dermaga kayu menjadi saksi bisu hilir mudiknya perahu dagang yang membawa rempah, kain tenun, dan hasil bumi, menjadikannya jalur arteri perdagangan yang vital. Lebih dari itu, sungai adalah arena spiritual. Disinilah upacara-upacara persembahan agung digelar, di mana rakyat dan raja bersama-sama memanjatkan doa, memberikan sesaji kepada para dewa dan roh leluhur, memohon berkah dan perlindungan bagi kemakmuran Tarumanegara. Kabar mengenai kemakmuran Tarumanegara berlayar jauh melintasi samudera. Gelombang dari timur membawa para pedagang dari India dan Cina mulai berlabuh di dermaga-dermaga kayu kerajaan. Mereka tidak hanya membawa sutra, keramik, dan barang-barang mewah, tetapi juga membawa serta bibit-bibit perubahan. Hubungan dagang ini memperkaya kerajaan, namun secara perlahan, budaya luar mulai menyentuh jantung Taruma. Ide-ide baru, kepercayaan, dan gaya hidup asing mulai berpadu dengan tradisi lokal.
menciptakan sebuah dinamika budaya yang kompleks dan menandai babak baru dalam sejarah kerajaan air ini. Namun, seperti halnya aliran sungai yang tak selamanya tenang, roda kekuasaan pun terus berputar. Ketika senja mulai mewarnai langit di atas kerajaan air, tanda-tanda perubahan mulai terasa. Arah aliran sungai politik mulai berbelok. Kekuasaan perlahan berpindah tangan, dan pusat-pusat kekuatan baru mulai bangkit di Cakrawala. Tarumanegara, kerajaan yang pernah begitu perkasa, perlahan mulai tenggelam dalam arus sejarah, tergerus oleh waktu dan dinamika zaman. Namun, kemegahannya tidak pernah benar-benar lenyap. Ia meninggalkan sebuah nama yang agung, sebuah warisan yang tak ternilai, sebuah jejak yang masih terus bergetar di setiap riak dan arus Sungai Citarum hingga hari ini.